Luar biasa. Amin. Alhamdulillah, puji Tuhan. Aku mau menanyakan Bang, pada hari ini kan kita mengadakan acara untuk mahasiswa yang baru maupun yang lama dan ada yang Ya, mengajukan skripsi. Pandangan Abang sendiri untuk acara kegiatan ini sebenarnya arahnya kemana? oke. Nah, acara ini sebetulnya kan namanya LKMMTD, Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. Jadi, memang ini adalah kegiatan yang secara formal dilakukan oleh Fakultas Hukum UKI Rutin. rutin setiap tahun kita mengadakan. Jadi biasanya untuk mahasiswa yang semester 3 sampai semester yang memang sudah mau lulus tuh. Nah, kemarin yang tadi kan acara ada yang angkatan Ada tingkatan. 2024, tahun ajar 2004, yang masuk 2024, ada 2023, ya kan ada 2022, bahkan ada yang 2021 gitu. Jadi secara formal acara ini dibuat memang untuk memenuhi apa misalnya syarat untuk mengambil ijazah nanti. Nah, itu satu. Itu diwajibkan. Wajib. LKMTD ini wajib. LKMMTD ini wajib diadakan. Nah, jadi tetapi walaupun acaranya bersifat formal untuk memenuhi syarat mengambil ijazah, tetapi ini sangat-sangat bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa yang kita ikut sertakan dalam LKMMTD ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang prioritasnya adalah tingkat akhir. Sebetulnya diwajibkan tingkat akhir. Kenapa? Karena memang kita lihat dari judulnya latihan kepemimpinan dan manajemen. Nah, artinya goals dari acara ini adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial. Nah, misalnya tadi pemimpin yang berani, gitu ya. Nah, nanti kan mereka akan jadi praktisi hukum, mereka akan jadi pemimpin baik di dunia hukum, politik, pemerintahan maupun swasta, tetapi mereka punya mental yang berani. Nah, berani di sini artinya bermutu, mandiri, dan inovatif. Bermutu mereka harus punya kualitas yang bagus, kan? Mandiri artinya mereka punya kemandirian, bisa berdiri dengan kaki sendiri, punya sikap. Lalu inovatif adalah dia bisa mengikuti globalisasi, industrialisasi, bahkan digitalisasi, yang internasionalisasi yang kita adakan kan gitu. Kita harus go internasional, kita harus melek informasi, kita juga harus mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya AI misalnya gitu kan, penerapan atau penggunaan artificial intelligence gitu di dalam hal itu. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada dia punya kemampuan itu, dia juga diberikan pelatihan sifatnya karena intens kita 3 hari menjadi pemimpin yang berwawasan kebangsaan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, gitu kan, Undang-Undang Dasar 45, bahkan karena ini kampus Kristen, maka diupayakan juga mereka menerapkan kepemimpinannya nanti dalam manajernya nilai-nilai itu, ya kan, nilai-nilai keimanan Kristen, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, gitu kan, dan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi itu, Pak. Nah, lalu kemudian juga mereka belajar teamwork nantinya, gitu kan. Nah, karena manajemen manajerial tadi, pemimpin nggak bisa sendiri, dia harus berelasi baik dengan bawahannya maupun dengan partnernya. Nah, nanti di 3 hari ini mereka mendapatkan materi itu, berdiskusi, nah nanti pada hari akhir itu mereka praktek, gitu kan. Langsung mempraktekkan itu dalam bentuk games, lalu juga mereka membuat tugas akhir paper. Nah, nanti ada per kelompok dibagi dibagi temanya masing-masing yang berkaitan dengan tema kepemimpinan dan manajerial. Nah, itu buat kita sangat penting karena itu bekal. Nah, selama ini kan mereka hanya diberikan kemampuan atau skill yang bersifat pedagogi gitu kan atau kemampuan intelektual. Nah, tetapi kan ilmu prakteknya kan, nah inilah ilmu praktek. Walaupun 3 hari ini nggak cukup waktunya, kita sadar itu, tetapi minimal mereka punya gambaran. Nah, nanti mereka akan kembangkan sendiri. Karena kan LKMMTD, TD-nya kan tingkat dasar, pasti akan ada tingkat lanjutannya, tapi memang tidak di sini, gitu kan. Kalau mereka mau ikut lagi tingkat lanjutannya, ada beberapa program yang ada untuk LKMMTD tingkat lanjutan. Nah, berarti kan acara ini hanya untuk memajukan mahasiswa menjadi sesuatu yang bermutu dan berani. Apakah nanti ada kelanjutannya lagi, apa nih Bang?
statement kedua, apakah hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan yang abang katakan itu, ada kelanjutannya lagi Bang? Ya, nanti gini, kan tadi ada angkatan 24 kan at least baru semester 3, ya kan? Ada angkatan 23 semester 5, ya kan? Ada angkatan 22 udah semester 7 tuh udah mau lulus. Bahkan ada yang sisa-sisa 2021 lah, karena mungkin waktu tahun lalu dia nggak ikut, akhirnya ikut yang sekarang. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih punya masa studi di sini, LKM MTD ini berguna dia ketika dia terapkan di organisasi kemahasiswaannya. Misalnya di sini kan ada 7 UKM, gitu, unit kegiatan mahasiswa, ada suara mahasiswa. Nah, dia punya kemampuan leadership itu nanti bisa diterapkan di masing-masing organisasinya. Nah, lalu karena di sini mahasiswa diwajibkan untuk ikut UKM, gitu. Karena pada saat kelulusan itu kan sertifikasi kegiatan organisasi menjadi salah satu syarat juga, gitu. Syarat. Nah, jadi ketika mereka nanti ikut LKM MTD, nah untuk mahasiswa yang masih punya masa studi panjang, dia bisa terapkan tuh di dalam organisasi yang dia ikuti, gitu kan. Lalu kalau misalnya ada yang mahasiswa yang semester 5 ke atas, mereka sekarang ada program dari pemerintah itu tentang magang berdampak, gitu kan. Nah, ketika dia magang di tempat kerja, belajar kerja, dia juga bisa terapkan ilmu-ilmu itu. Nah, apalagi mahasiswa semester akhir, karena mereka sudah siap untuk skripsi, maka setelah saya skripsi kan mereka akan bertanding di arena hukum yang sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai tenaga pendidik adalah memberikan fondasi ke mereka supaya mereka bisa bersaing di dunia hukum di publik. Gitu. Apakah nanti ada arahan Bang setelah mereka sudah mengikuti ini kegiatan ini sampai 3 hari? Apakah memang nanti setelah lulus? Apakah memang ini tetap diarahkan mereka nanti dari Fakultas Hukum ada semacam pembukaan atau lowongan untuk pekerjaan ini untuk pekerjaan yang sesuai dengan kita? Nah, biasanya, ya, biasa kalau di Fakultas Hukum memang kan batasan kita hanya sampai pada saat mereka ikut gitu kan LKMTD di situ sampai mereka lulus. Nah, setelah mereka lulus, bukan berarti kita lepas tangan, tidak, tetapi memang kita punya data survei. Masa tunggu lulusan itu untuk dapat kerja itu nggak lebih dari 3 sampai 6 bulan. Jadi mereka mencari sendiri gitu kan dengan relasi sendiri dan mereka rata-rata ini kok mereka bisa fight gitu. UKI memang terkenal dari praktisi hukumnya kan. Ada yang jadi jaksa, hakim, advokat gitu. Lengkap gitu. Jadi memang memang itu yang kita ya minimal LKM MTD ini adalah fondasi mereka untuk mereka nanti lulus dan bersaing di dunia kerja atau di dunia profesi. Oke, closingnya Bang. Sudah berapa kali nih acara ini dilakukan dan apa harapan Abang supaya acara yang kegiatan ini pun bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa, dosen dan semua. Ya. Fakultas Hukum sendiri, poin dan harapan. Ya, jadi memang kalau harapan saya kan acara ini sebetulnya acara yang memang sudah diadakan. Sebelum saya dekan 2022 pun ini sudah ada acara ini. Jadi acara ini merupakan acara artinya kalau kita bilang berkelanjutan atau berkesinambungan, sustainable lah. Acara ini memang diadakan setiap tahun. Gitu. Nah di kepemimpinan saya berarti kan 24 tahun kan gitu kan. Nah, ini berarti yang keempat di kepemimpinan saya, tapi sebelumnya kan sudah. Nah, jadi harapan saya adalah LKMMTD ini memang menjadi salah satu ajang atau arena bahwa mereka mengenal tentang bagaimana kepemimpinan yang baik itu. Bagaimana manajerial yang baik itu. Nah, maka saya katakan tadi bahwa acara ini sebenarnya kita lagi membuat fondasi untuk mereka. Karena kan gedung itu kan mau berapa lantai kan tergantung fondasinya. Nah, dan saya berharap bahwa LKMMTD ini menjadi fondasi yang kuat walaupun dilakukan 3 hari. Saya tahu itu tidak cukup, tetapi minimal mereka punya gambaran. Makanya nanti pembicara-pembicara di dalam LKMMTD ini bukan pembicara sembarangan, orang-orang yang memang punya praktisi yang punya kaliber lah, gitu ya. Ya, sehingga mereka disiapkan untuk menjadi petarung, tanda petik, petarung-petarung hukum yang handal, yang tadi berani, bermutu, mandiri dan inovatif. Dan mereka siap untuk bersaing dengan para pesaing-pesaing yang lain gitu ya, baik dari berbagai macam latar belakang perguruan tinggi misalnya gitu ya. Sehingga mereka tetap menjadi leader terdepan. Itu aja. Cukup. Terima kasih.